Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat. Hari ini, hari Kamis tanggal 4 Februari 2021, kami dari Bukit Sion kembali akan memperdengarkan firman Tuhan. Menurut renungan harian Toraya dari Mazmur 147 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Namun sebelumnya itu, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tak henti-hentinya ya Bapa, kami naikkan puji dan syukur ke hadapan hadirat-Mu atas segala berkat yang senantiasa mengalir di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam semalam lamanya, hingga kami bangun dengan tubuh yang sehat di pagi ini. Mengawali aktivitas kami di hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukalah akal dan pikiran kami Tuhan, agar firman-Mu ini dapat kami pakai sebagai suluh dan pedoman dalam menjalani hidup yang Tuhan masih berikan kepada kami. Ampunkanlah dosa yang telah kami perbuat ya Tuhan, dan terimalah kami yang datang bermohon di dalam Kristus Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan kita saat ini dari Mazmur 147 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Mazmur 147 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kekuasaan dan kemurahan Tuhan. Haleluya. Sungguh, bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem, Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita yang berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Dia yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda. Ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setia-Nya. Amin. Pembacaan kita saat ini saya simpulkan dalam satu tema, yaitu penolong yang sejati. Penolong yang sejati. Orang tua dan saudara yang sama-sama dikasihi dalam Yesus Kristus, dalam menjalani kehidupan ini, kita disebut sebagai makhluk sosial, yang berarti makhluk yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, atau makhluk hidup yang lain. Manusia hidup membutuhkan pertolongan. Misalkan saja, ketika kita sedang sakit, kita sangat membutuhkan pertolongan orang lain untuk melawat kita hingga kita bisa sembuh. Namun, apa jadinya jika saat itu tidak ada yang menolong kita? Pastinya kita akan putus asa. Bahkan mungkin kita bisa bersungut-sungut kepada Tuhan. Akan tetapi, orang tua dan saudara-saudara, dalam pembacaan kita saat ini, pemazmur menyadari dalam hidupnya bahwa Tuhan benar-benar berkuasa di dalam hidup ini. Dan memang sudah sepatutnya kita sebagai orang percaya,
untuk memuji Tuhan di dalam hidup ini. Kita menyadari bahwa di dalam hidup ini hanya Tuhanlah yang berdaulat. Tuhanlah yang senantiasa menolong kita di saat kita mengalami pertambahan usia, saat kita berduka, saat kita dimampukan untuk bangun di pagi ini. Kita menyadari bahwa Tuhan senantiasa menolong kita di dalam keadaan apapun. Dalam pembacaan kita, di ayat yang ke-6 dikatakan bahwa Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang fasik sampai ke bumi. Di sini kita belajar bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita selamanya hidup susah. Ada waktunya orang yang selalu ditindas akan diangkat oleh Tuhan dan akan ditopang di dalam hidupnya. Dan ada waktunya juga Tuhan akan merendahkan orang-orang yang selalu meninggikan diri dan menindas orang-orang yang kecil. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia dan kepada orang yang berharap akan kasih setia-Nya. Kita bisa mengharapkan pertolongan dari sesama kita. Namun marilah kita menyadari bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita di dalam hidup ini. Kadangkala kita dikecewakan karena sikap sesama kita. Namun satu yang harus kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Tuhan selalu menolong kita di dalam hidup ini. Dalam hidup ini, setiap kita pasti membutuhkan pertolongan. Bukan hanya kita, namun juga sesama kita. Mari kita saling menolong dan memperhatikan di dalam hidup ini. Menjadikan Yesus sebagai teladan hidup kita dalam menjalani hidup ini, serta senantiasa kita bercermin pada firman Tuhan. Roh Kudus menolong kita menjalani hidup ini dan membantu kita menyadari bahwa Tuhan senantiasa ada melawat hidup ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih atas berkat-Mu hari ini ya Tuhan. Terima kasih atas firman yang telah kami dengarkan. Ajarkanlah kami untuk senantiasa berhati-hati dalam menjalani hidup ini, dan ajarkanlah kami ya Tuhan untuk senantiasa saling menolong di dalam hidup ini, dan mengharapkan kasih yang hanya berasal daripada-Mu saja ya Tuhan. Saat ini Tuhan, kami datang mendoakan segenap jemaat-Mu yang bersyukur atas anugerah pertambahan usia di hari ini. Kami yakin dan percaya bahwa semuanya itu berasal daripada-Mu saja ya Tuhan. Engkaulah yang akan menyempurnakan sukacitanya ya Tuhan, agar mereka senantiasa mengucap syukur hanya kepada-Mu. Juga kami datang mendoakan segenap umat-Mu yang sedang dalam usia lanjut ya Tuhan. Tuhan yang akan melawat mereka, Tuhan yang akan menguatkan mereka, agar di dalam masa tuanya Tuhan, mereka tetap senantiasa menyadari bahwa Tuhan selalu melindungi mereka di dalam hidupnya. Juga kami datang mendoakan Tuhan, orang-orang yang sedang dalam kelemahan tubuh. Engkaulah yang akan menolong mereka ya Tuhan. Berkatilah setiap tangan yang merawatnya, agar kasih-Mu senantiasa mereka rasakan di dalam hidupnya. Kami berdoa ya Tuhan bagi saudara-saudara kami yang berduka. Roh Kudus-Mu kami harapkan dalam menghiburkan mereka Tuhan. Bapa kami yang di dalam kerajaan sorga, berdoa bagi segenap orang miskin, janda, duda dan anak yatim ya Tuhan. Engkau yang akan menolong mereka, Engkaulah yang akan menghiburkan mereka dan menjadikan orang-orang di sekitarnya sebagai saluran berkat-Mu ya Tuhan. Bencana alam, musibah yang sedang melanda negeri ini,
Bahkan dunia ini ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, bahwa Engkaulah yang akan memulihkannya, Engkau yang akan menghiburkan dan menolong kami semua. Kami datang mendoakan orang tua, sanak saudara yang jauh maupun yang dekat dari kami Tuhan. Tuhan yang akan senantiasa menolong mereka di dalam hidupnya, lindungi mereka ya Tuhan, dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar mereka senantiasa tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami semua. Tuhan, Engkau tahu bahwa saat ini kami bergumul karena adanya COVID-19. Tolonglah kami ya Tuhan, bimbinglah kami dan ajarkanlah kami untuk senantiasa menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu saja. Bentuklah kami menjadi pribadi yang berhikmat dan senantiasa takut hanya kepadamu ya Tuhan. Tuhan, Engkau yang akan melawat hidup kami. Kami percaya bahwa hanya di dalam nama-Mu, kami akan senantiasa dikuatkan dalam menjalani hidup ini. Terimalah kami ya Tuhan, yang datang berdoa di dalam Kristus Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah renungan harian kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga kita tetap mengikuti protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.